Bismillahirrahmanirrahim. Babul wudu'i, bab yang menjelaskan tentang wudu. Ini hal yang dasar yang wajib diketahui oleh seorang muslim ataupun orang yang mukmin agar ibadah yang ditunaikan, misalkan ibadah formal seperti halnya sholat, itu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. أخرج الشيخان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. Diriwayatkan dari Imam Asy-Syaikhan, dua syekh yang disebut di sini adalah Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah. Beliau berkata, Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya Allah itu tidak akan pernah menerima sholatnya seseorang sementara ia dalam keadaan berhadas. Dalam keadaan hadas, sholatnya akan diterima ketika ia sudah berwudu. Misalkan ia dalam hadas kecil. Ini hal yang dasar yang jika kita tidak berwudu dalam kondisi normal, maka sholat yang ditunaikan jelas tidak diterima oleh Allah. Kemudian yang ingin disampaikan di sini adalah al-wudu'u mukaffirun lidzunub, agar kita semangat dalam memperbaiki wudu, karena di dalam wudu ada beberapa keutamaan yang jika kita betul benar dalam menunaikannya, ada kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan. Al-wudu'u mukaffirun lidzunubi, wudu itu mampu menggugurkan dosa-dosa yang sifatnya adalah dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal Baihaqi an Salmana idza tawadda'a al-'abdu tahattat 'anhu dhunubuhu kama tahattu waraqu hadhihi syajarah. Ada satu riwayat dari Imam Al-Baihaqi dari Salman bahwa Rasulullah pernah bersabda, ini ditakhrij dalam Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Kata beliau, ketika seseorang sudah melaksanakan wudu, maka dosanya itu gugur sebagaimana pepohonan ketika memiliki daun. Jadi kalau ada pohon dengan daun yang banyak misalkan, kemudian berjatuhan, kurang lebih analogi sederhananya adalah seperti halnya daun yang berguguran. Artinya orang yang wudunya benar, maka dosanya berguguran seperti halnya daun pohon yang jatuh. Wa Muslimun an Abi Hurairah, diriwayatkan dari Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, idza tawadda'a al-'abdul muslim awil mu'min faghsala wajhahu kharaja min wajhi kulli khati'atin nadhara ilaiha bi'ainihi ma'al ma'i aw ma'a akhiri qatril ma'i. Nah, ini ada yang sangat menarik sekali, karena kita kalau berwudu itu setidaknya ada berapa anggota yang wajib dibasuh? Ada 4 ya. Idza kuntum ila shalah fagsilu wujuhakum, muka, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai dengan kedua siku, wamsahu bi ru'usikum, kemudian kepala, wa arjulakum ilal ka'bain, kemudian yang terakhir adalah kaki sampai dengan mata kaki. Ini 4 tempat yang wajib untuk kita berwudu. Nah, 4 tempat ini jika kita betul, maka dari setiap tempat wudu akan gugur dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Contoh di sini misalkan ketika seorang mukmin atau seorang muslim itu berwudu, mulai kemudian membasuh. Redaksi Qur'annya menggunakan membasuh. Maka wajah yang dibasuh, kemudian air yang mengalir dari wajah, dari muka kemudian jatuh, maka setiap jatuhnya air dari muka itu juga menjadi syarat gugurnya dosa-dosa yang ada di muka. Mungkin pernah melihat maksiat yang tidak disengaja ataupun melihat sesuatu yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa idza ghasala yadayhi kharaja min yadihi kullu khati'atin batashatha yadahu ma'al ma'i aw ma'a akhiri qatril ma'i. Kemudian jika seseorang sudah mulai berwudu dan membasuh kedua tangannya sampai siku, maka dosanya pun yang ada di tangan yang mungkin pernah melakukan tindakan yang dilarang oleh Allah, misalkan dalam hal ini katakanlah mencuri atau memukul yang sifatnya itu masih berhubungan dengan
maksiat kepada Allah. Kalau maksiat kepada manusia, maka tetap wajib harus minta maaf kepada yang bersangkutan. Namun jika dosanya adalah dosa yang sifatnya adalah kepada Allah, maka cukup ditobatkan saja, minta mohon kepada Allah dan tidak diulangi. Maka dosa yang ada di tangan itu berguguran sebagaimana air yang jatuh dari tangan. فإذا غسل رجليه خرج من رجليه كل خطيئة مشتها رجلهم على الماء ومع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. Kemudian ketika sudah mulai membasuh kaki, maka dari kaki pun dosa juga berguguran. Mungkin kakinya pernah dilangkahkan kepada tempat-tempat yang terlarang, digunakan. Ini anak-anak ini bahaya, ini anak muda ini. Apapun siapapun lah, kita semuanya ngapel misalkan adu dengan orang yang lawan jenis yang bukan mahram, maka itu sangat dilarang oleh Allah. Tidak ada pacaran dalam Islam yang dibenarkan. Adapun yang sering dikatakan oleh orang pacaran setelah nikah itu ya bukan pacaran. Karena pacaran itu konotasinya adalah hubungan terlarang yang dilakukan oleh sepasang laki-laki dan perempuan di luar nikah. Maka orang yang wudunya benar, dari seluruh anggota wudunya gugur juga dosa-dosa yang pernah dilakukan. Kemudian yang terakhir, wa Abu Dawud an Ibni Umar man tawadda ala turin kutiba lahu 10 hasanat. Orang yang sudah dalam keadaan suci tapi ia memperbarui wudunya kembali, yang disebut dengan tajdidul wudu, maka ia diberikan kemuliaan kurang lebih 10 kebaikan. Maka inilah pentingnya bagi kita untuk senantiasa memperbarui wudu walaupun dalam keadaan yang suci. Apalagi wudu yang sudah kita tunaikan misalkan sudah agak cukup lama ya, dari dari zuhur misalkan sampai dengan ke asar, walaupun masih dalam keadaan yang suci, maka hendaklah disunnahkan untuk memperbarui wudu. Wallahu a'lam bishawab.